kita sendiri melihat bahwa wanita tuh cenderung lebih main rasa dibanding laki-laki. Tapi bukan berarti terus kita nggak punya perasaan kan Mas sebagai laki-laki. Bukan, tapi perempuan itu lebih cenderung seperti mengutamakan perasaan dibanding pikirannya, sementara laki-laki kebalik gitu loh. Walaupun pasti akan ada orang laki-laki yang kewanita-wanitaan gitu loh. Yeah. Nah, jadi karena basisnya vibrasi tadi adalah main perasaan, ya sebenarnya secara bakat alamiah, privilege-nya itu udah ada di perempuan, Mas. Jadi kalau bicara main vibrasi, kita kalah loh, Mas. Dengan wanita-wanita ini. Tapi, kalau wanita-wanita itu tidak ngerti cara memainkannya, ya mereka lebih mudah ngundang apes dibanding kita. Menurut Mas Hendra, secara doktrinasi, pasti kan doa orang tua, entah itu laki-laki atau perempuan, pasti ngaruh. Iya kan? Nah, saya juga katakan iya, tapi kalau anaknya perempuan, justru yang paling ngaruh adalah dari bapak. Artinya juga kalau bapak ini tidak merestui, lebih berpengaruh dibanding ibu yang tidak merestui. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Kalau pengen rumah divingnya gimana Mas katanya? Apa? Kalau pengen rumah divingnya gimana Mas? Gini, contohnya. Aku harus ilustrasikan ya, Mas. Misalkan dia itu selama ini ngontrak. Nah, ketika ngontrak kan otomatis biasanya sering pindah-pindah. Atau dia ngontrak kamar, dia punya teman kos yang kadang belum tentu nggak enak. Kadang ibu kos yang resek, kadang gimana, kita nggak bisa mengendalikan itu. Nah, ketika Anda semakin merasa tidak kuat, ya, ngontrak itu merasa sebagai sebuah penderitaan, maka Anda tuh sama saja mengatakan, semesta, aku nggak kuat kelamaan begini. Aku nggak kuat lama-lama begini. Jadi kita harus merasa menderita dengan tidak punya rumah itu, Mas. Tapi ingat ya, menderitanya juga jangan sampai terus jadi nggak bisa dikendalikan loh ya. Tapi kita jadi sadar bahwa ini harus diakhiri. Ini harus diakhiri. Apapun, rumah, motor, pasangan, semuanya. Tapi balik lagi Mas, kalau kita dari awal memang tidak mau, itu udah keputusan. Aku emang inginnya nomaden, jadi aku inginnya, ya nggak apa-apa, tapi kan jadi dia jangan ngeluh kalau memang nggak dikasih. Aku memang maunya single Mas. Ya udah, itu nggak salah juga. Tapi kalau ada yang nanya, kenapa ya Mas, aku tuh sudah pengen banget punya pasangan, tapi kok kayak susah banget. Nah, bisa jadi salah satunya karena dia sudah terlalu kuat dan merasa bahwa nggak perlu dikasih partner gitu. Oke. Nah, sekarang gini. Mas, dari takarannya Anda harus jujur. Sebetulnya, daya tahan terhadap stresnya lebih tinggi Hendra atau Arif Erra? Jujur. Anda ngelihat, Anda udah hafal Arif Erra dan Anda harus jujur. Lebih kuat aku. Betul. Kalau Mas Hendra bilang sebaliknya, aku bilang, Mas Hendra jangan terlalu baik, bilang kayak gitu nggak enak. Daya tahan stres Arif Erra tuh lebih rendah dari seorang seorang Hendra. Makanya yang diuji channelnya Hindal ya Hendra. Ngarepe di alam burine ra enak. Nah, gitu. Jadi Mas Hendra, aku ngerti Mas Hendra orangnya let go, orangnya itu ya. Tapi sedikit sisakan ruang sehingga semesta ngerasa, udahlah Hendra sekali aja diuji channelnya ini. Iya. Karena dia juga menderita sedikit lah. Siap, gitu. Bos. Tapi jangan banyak-banyak karena nanti juga akan, nah ini Mas, permainan kadar. Kalau Mas Hendra menyimpan penderitaannya terlalu besar, nanti dia akan jadi racun toksik dan akan membuat itu mengulang. Tapi kalau ada sedikit itu sadar, janganlah Hendra jangan diuji itu lagi loh. Dia tuh udah kehilangan channel dan kelihatannya dia cukup menderita. Karena kan bisa jadi kan si semesta ini berdiskusi sesama hukum kan. Ayo kita uji lagi Hendra nih kayaknya kuat loh. Kita hilangin lagi channelnya. Tapi dia ketawa-ketawa aja enggak, dalam hatinya ada sedikit kehilangan, ada sedikit. Oh iya, jangan berarti. Itu tuh perlu. Oke, sip.
Perlu. Makanya saya bilang, kita tuh cara memainkannya gimana. Makanya itu Mas ya, kenapa pemain hebat pun itu sudah ganti lapangan belum tentu bagus. Isak waktu di Newcastle United bagus. Ishak. Isak bagus ya. Florian Wirtz di Bayer Leverkusen bagus. Ketika masuk ke Liverpool, partnernya ganti, strategi permainannya ganti, coach-nya ganti. Seret gol, Mas. Iya, betul. Jadi maksudnya kita tuh ketika dalam hidup kok seret banget ya, nggak bisa ngegolin ya. Itu variabelnya harus dilihat guenya, partnernya, apa gue maininnya salah. Harusnya yang terjadi kalau menurutku ya, Isak itu harus sadar, dia nggak bisa main seperti dia di Newcastle, di Liverpool itu. Sama kayak gini, Victor Gyökeres waktu di Sporting Lisbon, itu gol monster. Pindah ke Arsenal, seret kan, kenapa? Karena Artetanya juga bukan tipikal orang yang memainkan itu. Dia masih pakainya tuh false nine. Betul. Jadi akhirnya apa? Gyökeres lari sini nggak dikasih oper. Akhirnya yang ngegolin tetap aja Saka, Martinelli. Nah itu Mas, jadi kita pun ketika gini, oke, gue mainnya harus berubah kayak gini. Ya sama aja gini, kalau Hendra ingin single fighter kayak Arif RH, Anda harus bisa semuanya. Waduh, nggak sanggup saya. Tapi kalau Anda ingin bangun tim, itu Anda harus membuat diri Anda tidak pintar dalam semua hal. Itu kan mainnya udah beda. Benar. Kenapa istri saya bisa bikin komunitas Permata Hati besar, Mas? Saya bikin komunitas bubar terus. Karena istri saya memang tidak multi talent. Kan orang banyak yang muji Arif RH multi talent. Main ini bisa, main ini bisa, main ini bisa. Makanya coba kalau lihat story IG saya kan ada lagu saya nyanyi, yang main gitar Arif RH, yang main bass Arif RH, yang main piano Arif RH, yang nyanyi Arif RH. Akhirnya aku bandnya kabeh Inyong Band. Inyong Band. Semuanya sendiri. Kocak. Ya kabeh Inyong Band itu band saya. Nah, sekarang dicek teman-teman sekarang apa sih sebetulnya yang membuat Anda tuh kok, saya yakin teman-teman di sini pemirsa Ngaji Roso udah belajar banyak banget hukum. Yang jadi masalah adalah Anda nggak bisa diving dengan benar. Sudah paham ya bahwa kita itu orangnya mudah merasa bersalah. Ya itu perlu disiasati. Karena kalau nggak kita ngundang musibah. Wow, luar biasa deh. Kayaknya pembahasan kita nggak bakal selesai deh ya. Kita kayaknya minum dulu deh Mas Arif ya. Break dulu ya. Mau break? Ya. Ganti. Oh iya, oke. Break dulu nggak apa-apa karena kalau di video kan nyambung ya. Yang di TikTok Iya, yang. Siap. Halo yang di TikTok. Karena kamera itu napasnya beda dengan HP. Dia kudu diganti baterai ya. Kudu diganti apanya gitu ya. Saya kurang mengerti ya. Tapi aslinya Mas, syutingan Ngaji Roso saya ciame. Serius. Sejak channel baru ya, syutingannya bagus. Bukan yang dulu berarti jelek ya, tapi syutingannya tuh lebih bagus, jauh lebih bagus. Nggak tahu kenapa, saya nggak ngerti. Dan Mas Hendra nggak usah ngerti, karena kalau nanti jadi nggak bikin tim. Sama sekali nggak paham gitu-gituan tuh Mas. Tahu. Mungkin Dan yang pengen belajar nggak tahu ya. Jangan, nanti nggak jadi tim. Iya, serius. Serius. Aku sampai sekarang ngoperasikan kamera aja nggak tahu dan nggak mau tahu. Bikin thumbnail itu juga nggak bisa. Iya. Kan? Nah, ngedit nggak bisa. Coba kalau orang kayak gitu, kalau orangnya menghakimi, saya bilang, Hendra itu kemauan belajarnya kurang. Harusnya kan dia bisa gini gitu loh. Saya sebagai orang yang sudah melihat paradok Mas. Justru kalau Hendra diberi dorongan belajar macam-macam, bubar tim. Oke. Lanjut ya. Ingat nggak ada sungkan-sungkan loh ya. Ini adu kuat loh ya. Betul. Oke, teman-teman, kita balik lagi sama Mas Arif ya. Ada satu hal yang menarik tentang kekuatan vibrasi wanita. Ya. Kekuatan vibrasi wanita itu Ya. Bersifat alami atau terbangun? Jadi gini ya, saya bicaranya hanya satu aspek aja ya. Tapi nanti akan kita kombinasikan dengan perspektif lain. Ini terkesan kayak doktrinasi banget ya. Tapi kan kita sendiri melihat bahwa wanita tuh cenderung lebih main rasa dibanding laki-laki. Tapi bukan berarti terus
kita nggak punya perasaan kan Mas sebagai laki-laki. Bukan, tapi perempuan itu lebih cenderung seperti mengutamakan perasaan dibanding pikirannya, sementara laki-laki kebalik gitu loh. Walaupun pasti akan ada orang laki-laki yang kewanita-wanitaan gitu loh. Yeah. Nah, jadi karena basisnya vibrasi tadi adalah main perasaan, ya sebenarnya secara bakat alamiah, privilege-nya itu udah ada di perempuan, Mas. Jadi kalau bicara main vibrasi, kita kalah loh, Mas, dengan wanita-wanita ini. Tapi kalau wanita-wanita itu tidak ngerti cara memainkannya, ya mereka lebih mudah ngundang apes dibanding kita. Loh iya kan? Berarti kan kalau mereka moodnya jelek, tarikannya lebih besar. Mas, kalau Anda dianugerahi kemampuan menarik apapun di dalam hidup dengan cepat, mau nggak? Antara mau dan tidak, karena artinya yang positif yang mudah ketarik, termasuk negatifnya. Negatifnya juga ketarik. Nah sama, wanita tuh gitu. Jadi mungkin mereka itu punya kekuatan sehebat itu, tapi kalau mereka nggak bisa mengendalikan, apesnya ya sehebat itu. Gitu loh. Nah, itulah sebabnya akhirnya saya pahami kenapa misalkan ada ajaran doa ibu, itu manjur. Karena ya ibu itu perempuan, Mas. Ibu itu perempuan. Nah, di situ akhirnya vibrasinya akan lebih besar. Istri. Nah, jadi ketika mungkin katakanlah istri itu hanya kelihatan di rumah saja, tapi dia doain kita dalam hatinya, Mas ya, mudah-mudahan Kang Masku selamat sampai Jogja. Itu ngaruh, Mas. Walaupun dia hanya mainannya nggak di tingkatan fisik. Tapi kalau kita bicara tentang yang lebih kompleks, wanita tuh simbolnya gimana? Gini ya, laki-laki gini ya, gitu aja. Nah, yang wanita ini, Mas, efeknya lebih kuat tuh memang ke laki-laki dibanding ke sesama perempuan. Termasuk efek negatifnya. Jadi gini, kalau saya pernah dulu bahas, tapi kita akan bahas ulang, ada yang namanya kecenderungan silang. Jadi gini, ini orang tua ya, ini bapak, ini ibu, ibu, ini bapak. Nah, punya anak perempuan. Menurut Mas Hendra, secara doktrinasi, pasti kan doa orang tua, entah itu laki-laki atau perempuan, pasti ngaruh. Iya kan? Nah, saya juga katakan iya, tapi kalau anaknya perempuan, justru yang paling ngaruh adalah dari bapak. Artinya juga kalau bapak ini tidak merestui, lebih berpengaruh dibanding ibu yang tidak merestui. Makanya cara divingnya gimana? Nah ini kan, kita bicara cara diving setelah tahu rule-rule-nya. Jadi untuk Anda yang saat ini wanita, ketika Anda itu memilih jurusan kuliah, mau menekuni karir, orang tua maunya PNS, tapi Anda maunya berbisnis, lalu di situ ada konflik nggak direstui, nggak setujui. Kalau Anda perempuan, hati-hatilah dengan ketidaksetujuan bapak. Karena ini lebih berpengaruh dibanding ketidaksetujuan ibu. Jadi strateginya gimana divingnya? Jadi ini judulnya apa ya? Cara diving di semesta ya. Jadi cara divingnya gimana? Cara divingnya adalah kalau Anda perempuan, lalu Anda itu ada konflik persetujuan, pastikan Anda tuh dapat restu dari bapak. Kalau Anda perempuan, ibu belakangan, biar urusannya bapak. Oke. Dia yang ngurusin ini. Karena kalau Anda dapat restu ibu, bapak enggak. Ingat, kecenderungan silang. Yang cowok akan mempengaruhi yang cewek, atau yang cewek akan mempengaruhi cowok. Baik positif maupun negatif. Oke ya. Ini pengembangan dari tentang vibrasi wanita tadi, Mas. Nah, tapi kalau Anda laki-laki, nah ini yang kalau Anda laki-laki, ini kita ini, maka Anda harus hati-hati dengan ibu. Karena vibrasi wanita ini. Oh, iya. Ke opposite. Jadi kalau Anda seorang seorang laki-laki punya problem ketidaksetujuan, pastikan ibu restu dulu, bapak urusan ibu. Kalau fatherless gimana? Fatherless gimana? Ke kuburannya. Oke. Atau kalau punya yang lain lah yang mewakili Pak Dela atau Mbah gitu. Coba. Tapi kalau menurutku gini, bapak kita walaupun tidak ada, itu ada di sini. Dengan kita ke kuburannya dan sebagainya, kita Papa minta restu ya. Kita seolah-olah merasa ini mengizinkan. Itu akan lebih gampang. Oke. Nah, atau
dengan kita mendekat ke arah laki-laki, maka kita akan dimudahkan untuk mendekat ke sini. Oke, Mas. Gitu loh, Mas. Nah, sama ketika si ini menikah, berarti kan ini suaminya. Pastikan si suami itu tidak berkonflik dengan ibu mertua. Nah, itu yang jadi masalah tuh ya. Oke? Ketika berkonflik ya. Oke. Nah, kalau ini bawa calon menantu laki-laki, perempuan, pastikan tidak berkonflik atau tidak direstui oleh Oke. ayah mertua. Karena itu akan lebih mengganggu. Ya idealnya dua-duanya restu, Mas. Nah, cuman balik lagi kalau ini individual, wanita itu vibrasinya gede banget. Iya, Tapi kalau udah kita libatkan variabel tadi, jadi dinamikanya akan jadi beda. karena kadang orang tua ada yang cerai, musuhan, gitu kan juga problematik juga. Nah, itulah makanya kenapa dalam kisah Malin Kundang kan kenapa kutukan ibunya itu sedemikian kuat kan karena Malin Kundang laki-laki. Iya, Kan iya, nggak ada iya. story-nya Malin Kundang itu perempuan. Relate. Kelihatannya kebetulan. Kenapa kok anaknya laki-laki? Iya kan? Kenapa kok nggak ada story yang perempuan? Dan sebetulnya ibunya Malin Kundang itu termasuk orang yang merugi, Mas, kalau menurut saya. Kenapa? Ya karena dia mengutuk Malin Kundang jadi batu, sehingga dia tidak dapat apa-apa. Coba kalau waktu itu dia marah, aku kutuk kamu jadi emas. Loh, berat badannya Malin Kundang berapa? Mas Antam ini Ya, berat badan Malin Kundang misalkan katakanlah 80 kilogram. 80. Kalau dikutuk jadi emas, itu berapa coba? Emas sekarang sudah hampir 3 juta. Dikalikan. Jadi si ibunya Malin Kundang ini kehilangan anak tapi kompensasinya jadi kaya. Betul. Loh ini kan cuma jadi batu. Gak dapat apa-apa. Jadi marah pun itu harus pinter, Mas. Harus pinter. Nah, ibunya Malin Kundang termasuk orang yang nggak bisa diving. Nggak bisa memainkan hukum semesta dengan benar. Iya ya, kurang paham. Dia belum belajar ke ini ya, belum. Yang di TikTok ada yang Malin Kundang nggak? Oh, itu ketawa semua ya di TikTok. Iya kan? Jadi itu Mas, PR teman-teman setelah Anda ikut kelas apapun itu, nonton konten apapun itu, PR-nya satu, know yourself better. Pahami diri Anda tuh sebaik mungkin. Dan ini kata sebaik mungkin tuh nggak pernah ending loh. Jadi Hendra sampai hari ini tetap melakukan processing itu. Karena Hendra yang tahun ini dengan tahun kemarin bisa jadi udah nggak sama. Betul, karena bertumbuh. Karena apa? Itu basis untuk aplikasinya. Satu itu. Nah, setelah itu dikenali, divingnya jadi tahu kudu gimana. Iya. Salah satu yang menarik dari Arif Ferha itu kan apa yang disampaikan tuh tidak hanya sekadar mengedukasi gitu. Tidak hanya sekedar menginspirasi itu, tapi kalau menurutku tuh menggerakkan gitu. Termasuk komennya teman-teman gitu. Oke deh, aku langsung ke makam bapakku gitu. Ini menggerakkan gitu. Itu tuh uniknya Mas Arif tuh, menarik. Aku pun juga sama, Mas. Jadi ketika ngobrol sama Mas Arif itu ya, langsung tergerak dan aku nerimanya mudah banget gitu. Nah, sebetulnya pertama karena kita memang punya kecocokan yang pasti Mas. Makanya kalau orang dari awal itu udah benci Arif Ferha, pasti nggak nonton live-nya juga. Nangkep ya? Karena Anda tidak a priori dulu, satu. Oke. Kedua, sebetulnya orang itu hanya butuh apa Mas ya? Ini. Pondasi gue ngelakukan itu apa? Coba kalau cuman, pokoknya lu ke makam bapak lu, pasti. Iya. Itu kan di sini ada question mark. Reasonnya. Gitu Reasonnya tuh apa? Kok gue kudu kayak gitu? Oke. Ingat, ini kan bukan agama di mana Anda pokoknya begini. Iman, enggak. Kita mainnya di sini pemberdayaan adalah main reason. Nah, ketika orang itu menemukan penjelasannya, oh iya masuk akal gue ya. Nah, kalau sudah masuk akal, kan akalnya jadi masuk. Reason proof. Iya. Nah, jadi adapun pertanyaannya, nanti setelah dicoba bagaimana? Itu nanti bisa diobrolin lagi. Tapi kan orang itu mau mencoba. Jadi salah satu diving juga gitu, Mas. Kalau kita itu sudah, nah ini kalau istilah saya tuh, saya tuh kadang bikin hukum-hukum yang dibikin sendiri. Jadi kalau saya disuruh bikin buku hukum kehidupan, itu mungkin 100 saja ada gitu.